Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Deden Hidayat. Pada video kali ini, di bagian ketujuh ini kita masih membahas tentang vektor, di mana topik yang akan kita bahas yaitu topik perbandingan dalam vektor. Jadi perbandingan vektor itu sendiri bagaimana? Jadi misalkan di sini saya memiliki vektor posisi A dan B, kemudian ada vektor posisi R, maka jika A ke R itu M, kemudian R ke B itu adalah N, maka perbandingan vektornya bisa kita tuliskan bahwa vektor AR dibandingkan dengan vektor RB, dia sama dengan M per N. Kemudian yang ketiga, jika terdapat vektor posisi A dan juga B, kemudian R-nya juga terletak di sini, tapi yang diketahui itu A ke B ini M, kemudian dari B ke R ini dia adalah min N karena dia tandanya berkebalikan, sehingga perbandingan vektornya itu sama dengan AR dibandingkan dengan RB itu sama dengan M dibanding dengan min N. Jadi perbandingan vektor sendiri itu buat apa kegunaannya? Yaitu untuk menentukan letak posisi satu vektor jika diketahui dua vektor yang lain. Jadi misalkan diketahui pada soal itu diketahui vektor A dan B. Kemudian kita disuruh menentukan vektor posisi R itu berapa. Nah, itu menggunakan perbandingan vektor. Oke, agar tidak bingung, kita akan coba beberapa contoh soal dalam perbandingan vektor. Untuk contoh soal yang pertama, di sini diketahui terdapat vektor A dan vektor B, kemudian rasionya atau perbandingan AR dibandingkan dengan RB itu adalah 2 banding minus 1, kemudian yang ditanyakan koordinat titik R. Oke, langkah pertama kita tuliskan terlebih dahulu rasionya atau perbandingannya, di mana AR dibanding dengan RB itu sama dengan 2 dibanding dengan min 1. Kemudian kita ingat bahwa AR itu di video sebelumnya sudah saya jelaskan artinya itu sama dengan R dikurangi dengan A. Kemudian kalau RB artinya dia B dikurangi dengan R. Sehingga ini sama dengan 2 dibagi dengan min 1. Kemudian kita kalikan silang. Ini menjadi min 1 dikalikan dengan R min A itu sama dengan 2 dikalikan dengan B min R. Kemudian kita kalikan. Ini min R, kemudian ini plus A, kemudian ini menjadi 2B minus 2R. Sehingga ini menjadi min R minus 2R. Ini menjadi plus 2R, sedangkan yang ini menjadi 2B dikurangi dengan A. Karena A-nya positif di ruas sebelah kiri, di ruas sebelah kanan dia jadi negatif. Sehingga min R tambah 2R berapa? Dia sama dengan R sama dengan 2B min A. Sehingga kita tentukan dulu nilai dari 2B-nya. 2B artinya karena di sini B-nya itu adalah 574, berarti 2B itu tinggal kita kali 2 semuanya menjadi 10,14,8 dikurangi dengan A. A-nya itu adalah 3, 4, dan 5. Sehingga kita peroleh koordinat R-nya itu adalah 10 dikurangi 3, itu adalah 7. Kemudian 14 dikurangi 4, itu adalah 10. Dan yang terakhir 8 dikurangi 5, yaitu 3. Sehingga koordinat titik R itu adalah 7, 10, 3. Maka jawabannya itu adalah yang A. Oke, kita lanjut ke contoh soal yang kedua. Untuk contoh soal yang kedua, di sini diketahui terdapat vektor A dan vektor B, dan Ki B dibanding dengan Aki itu 2 banding 3. Kemudian kita disuruh menyatakan vektor posisi Ki.
Agar lebih memudahkan kita dalam berhitung, jadi vektor A ini kita rubah dia bentuknya menjadi penulisan vektor dalam bentuk koordinat. Jadi A itu bisa kita tuliskan dia sama dengan min 1, min 6, sama 10. Dari mana min 1, 6, sama 10 ini? Min 1 itu adalah koefisien I, min 6 ini adalah koefisien J, kemudian 10 ini adalah koefisien K. Artinya B-nya juga bisa kita tentukan, yaitu di mana dia sama dengan 4, min 6, dan juga 5. Nah, kemudian kita akan menentukan bahwa perbandingan QB dibandingkan dengan AQ, dia sama dengan 2:3. Sehingga kita kalikan silang, sama seperti tadi, ini menjadi 3 kali QB, itu sama dengan 2 kali AQ. QB sendiri artinya apa? QB sendiri itu artinya B min Q, ini B min Q. Kalau AQ artinya itu adalah Q min A. Nah, kita kalikan terlebih dahulu, ini menjadi 3B min 3Q, kemudian yang ini menjadi 2Q min 2A. Sehingga Q-nya kita gabungkan, ini menjadi 3B minus 2A, ini menjadi plus 2A. Kemudian ini menjadi 2Q plus 3Q, karena dari sini minus, ke sini jadi plus 3Q. Sehingga ini tetap 3B plus 2A, ini sama dengan 2Q tambah 3Q, itu sama dengan 5Q. Sehingga kita lanjutkan sebelah sini, Q-nya itu kita peroleh sama dengan 3B plus 2A, itu kita bagi dengan 5. Oke, kita cari terlebih dahulu nilai dari 3B-nya. Berarti 3B ini, kita kalikan 3 semuanya nih, B-nya. Ini menjadi, kali 3 menjadi 12, min 6 kali 3 jadi min 18, kemudian 5 kali 3 itu 15. Kemudian 2A-nya, berarti A-nya kita kalikan 2. Min 1 kali 2 yaitu min 2, kemudian min 6 kali 2 yaitu min 12, terakhir 10 kali 2 yaitu 20. Nah, setelah itu dijumlahkan. Ini samanya dijumlahkan menjadi 12 tambah min 2 itu adalah 10, kemudian min 18 min 12 itu adalah minus 30, kemudian 15 tambah 20 itu adalah 35. Ini kita bagi dengan 5, sehingga kita peroleh 10 dibagi 5 itu adalah 2, min 30 bagi 5 itu adalah min 6, kemudian 35 bagi 5 itu adalah 7, sehingga 2 min 6 sama 7. Yang mana jawabannya? 2 min 6 sama 7, maka jawabannya itu adalah yang E. Oke, kita lanjut ke contoh soal berikutnya. Untuk soal nomor 3, di sini diketahui terdapat segitiga ABC dengan A, B, dan C-nya diketahui. Kemudian yang ditanyakan koordinat titik berat. Jadi untuk menentukan koordinat titik berat dalam suatu segitiga, rumusnya itu adalah sepertiga dikalikan dengan A ditambah B, kemudian ditambah dengan C. Sehingga ini menjadi sepertiga. A-nya berarti kita jumlahkan A tambah B tambah C-nya. Berarti 1 ditambah 5 ditambah 0 itu adalah 6, kemudian 3 ditambah 2 itu 5, kemudian ditambah dengan 4 itu adalah 9. Dan yang terakhir, min 2 tambah 1 itu adalah min 1, kemudian tambah 4 itu adalah 3. Kemudian tinggal kita kalikan, sepertiga kali 6 itu adalah 2, sepertiga kali 9 itu adalah 3, dan sepertiga kali 3 itu adalah 1. Sehingga koordinat titik beratnya itu adalah 2, 3, 1. Maka jawabannya itu adalah yang B. Oke, kita lanjut ke contoh berikutnya. Untuk contoh soal yang keempat, di sini diketahui terdapat titik P, kemudian Q, kemudian di sini perbandingan PT dibandingkan dengan QT itu adalah 2:1. Kemudian
berapa vektor posisi T. Jadi silakan teman-teman ini coba untuk latihan. Nah, nanti hasilnya bisa dituliskan di kolom komentar. Dan jika ada pertanyaan ataupun yang belum jelas mengenai materi perbandingan vektor ini, bisa dituliskan juga di kolom komentar. Semoga video ini bermanfaat dan terima kasih.